Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ini ya, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan setelah kita menyelesaikan modul pembelian, kita menyelesaikan ya masuk ke bagaimana cara menginput transaksi penjualan ya. Oke, silahkan saudara buka qrate.id-nya, kemudian silahkan dibuka soalnya. Ya, pada fitur penjualan ini kita mulai tanggal 5 ya. Karena Surya Furniture ini adalah PKP, berarti setiap baik penjualan maupun pembeliannya ini dikenakan PPN. Biasanya dari pihak perusahaan ini menggunakan ini ya aplikasi yang ada berkaitan dengan penomoran faktur pajak atau aplikasi Enova ya. Oke, kita masuk yang pertama tanggal 5. Di sini perusahaan melakukan penginputan nomor faktur yang didapat dari pajak ya, dari pajak lewat aplikasi Enova. Biasanya nomornya nanti silakan saudara isikan ya. Yuk kita langsung masuk ke modul penjualan. Oke, modul penjualan. Nah, saudara perhatikan modul penjualan ini biasa berisi siklusnya mulai dari penawaran, pesanan penjualan, pengiriman penjualan, uang muka, faktur penjualan, penerimaan penjualan, dan retur penjualan. Ini fitur dasarnya. Kemudian ini ada master datanya, pelanggan, kategori penjualan, dan pelanggan. Jadi kalau mau menambahkan pelanggan, ya karena kita ini pada modul penjualan berarti tidak lagi pemasok tapi pelanggan ya. Master datanya bisa ditambah melalui warna yang biru ini. Kemudian untuk yang warna oranye ini fitur-fitur yang bisa ditambahkan. Oke, kita masuk ini di fitur penjualan. Karena kita harus men-setting penginputan nomor faktur pajak, kita masuk ke situ ke pengaturan ya. Pengaturan, reference, pengaturan, kemudian kita masuk ke penomoran pajak. Oke, penomoran pajak silahkan isikan dari nomor ini ya. Sampai nomor ya. Kalau sudah ini nomor kalau sudah dimasukkan silahkan saudara simpan. Oke, bisa ditutup. Berikutnya kita masuk transaksi tanggal 6. Seperti biasa, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Berkah Abadi dengan rincian di situ nama barang, quality, dan harga jualnya sudah ada ya. Kita masuk ke modul penjualan.
Oke, kemudian dimulai dari penawaran penjualan. Oke, kita isikan aja, kita input, cari CV berkah abadi, ya. Penomorannya nanti ini otomatis, kemudian tanggalnya kita ubah 6 Januari. Ya, karena kita masih posisi di awal, berarti tidak ambil, tapi kita barang di sini cari kursi bar. Oke, 20. Kemudian harganya sudah otomatis, ya. Kemudian PPN penjualnya ini kosongnya aja, ya. Lanjut lagi kursi kerja. Kursi kerja. Oke, jumlahnya 20. Berikutnya kursi santai. Jumlah 20. Oke, lanjut. Coba cek. Kursi bar 20, kursi kerja 20, kursi santai 20, tanggal 6 Januari. Jumlahnya 14.410. Kalau sudah bisa disimpan. Ini karena baru sekedar informasi atau kegiatan administratif, jadi jurnalnya belum ada. Ya, simpan. Kita tutup dulu. Oke. Kemudian tanggal 7, kita perhatikan tanggal 7. Perusahaan menerima pesanan penjualan, berarti tadi penawaran tadi ya. Ini penawaran yang diberikan tanggal sebelumnya. Kemudian CV berkah abadi memberikan uang muka dan dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Berarti ini sama seperti sebelumnya, ada tiga tahap ya. Penginputan pesan tadi, pesanan penjualan, kemudian penginputan uang muka, dan melakukan proses pembayaran. Kita masuk ke modul ya, modul penjualan. Proses yang pertama adalah penjualan, kemudian pesanan penjualan. Kita isikan tadi dari CV berkah abadi, tanggalnya 7 Januari. Kemudian karena ini sudah ada sebelumnya, data sebelumnya, berarti ambil ya, tidak mencari tapi ambil dari penawaran. Oke, kita search. Kebetulan ini yang dipesan semua dari penawaran ya, tidak ada keterangan, berarti semua dari penawaran. Oke, lanjut. Kemudian
kita keterangan tambah info lainnya. Ya. Nomor PO, di situ nomor PO-nya 0074. Bisa kita tuliskan di sini. Kemudian tanggal pengirimannya dilihat tanggal 8 ya. Diganti 8 Januari 2019. Jangan sampai keliru tanggal 2020 ya. Oke. Kena pajak. Pengirimannya tidak ada keterangannya, cukup seperti ini. Kemudian setelah ini kembali lagi, setelah info lainnya kembali lagi ke sini ya. Lanjut untuk yang kedua, kita akan memproses uang muka ya. Berarti proses di sini uang muka karena tidak dibayar seluruhnya tapi dikasih uang muka. Oke. Proses uang muka tanggal ya. Tanggalnya diganti tanggal 7 2009. Ya. Tanggalnya sudah diganti, kemudian uang muka diklik di sini. Ya, diganti uang mukanya sebesar 5 juta. Ya, nomor PO otomatis sudah ada ya. Oke. Ini proses yang kedua. Ya. Klik dulu, pastikan di sini 5 juta. Ya. 5 juta. Ya, sudah diklik 5 juta. Kemudian ini kan proses penginputan uang muka. Proses berikutnya adalah proses pembayaran. Diklik proses pembayaran. Tanggalnya disamakan dengan ini ya, tanggal 7. Kemudian pembayaran transfer ke rekening Bank Mandiri. Bank Mandiri, kita cari. Kemudian metode bayarnya transfer. Oke, saudara perhatikan, kalau pada saat memproses pembelian kemarin, karena kan perusahaan melakukan pembayaran ke pemasok, di sini ada kotaknya. Tapi karena ini dari pihak pelanggan membayar ke Surya Furniture, berarti ini tidak tampil kotaan seperti ini ya. Oke, kalau sudah, jangan lupa saudara, ini sudah, jangan lupa di sini ya, proses hitung nilai pembayaran. Ya, berarti pastikan nilai pembayaran 5 juta, faktur 5 juta. Ya, pastikan ini sama karena ini ya, ini di refresh, kemudian tanggalnya dipastikan sama. Dilihat tidak ada diskon ya. Kalau tidak ada, berarti ini simpan. Oke, berikutnya tanggal 8. Kita tutup aja. Tanggal 8, kita lihat. Perusahaan mengirimkan barang ke CV Berkah Abadi atas pesanan tanggal 7
dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Berarti kita masuk ke modul penjualan. Modul penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Ya, pengiriman pesanan, CV Berkah Abadi, tanggalnya tanggal 8 Januari. Oke. Kemudian pengiriman mobil box, karena sudah ada data sebelumnya, berarti kita bukan search tapi ambil pesanan. Search, cari, oke, barangnya, kemudian lanjut. Jangan lupa ubah gudang, gudangnya dikeluarkan dari gudang depan. Ubah, ya. Setelah diubah gudangnya, berarti selesai ya. Jadi bisa disimpan. Berikutnya tanggal 9. Tanggal 9 kita lihat. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Berkah atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari. Kita masuk ke modul penjualan. Ini ditutup. Kita masuk ke modul penjualan, kemudian faktur penjualan. CV Berkah Abadi, isikan transaksi tanggal 9 Januari. Oke. Kemudian ambil. Nah, ambil dari pengiriman. Search. Ini lanjut. Jumlahnya 14.400, pastikan. Kemudian sudah ada uang muka 5 juta. Ya. Ubah gudangnya tidak perlu karena sudah kita input di tanggal 8. Ya. Oke. Kalau sudah, bisa kita cek lagi tanggalnya. Nah, oke, tanggalnya sudah benar ya. 9. Simpan kalau sudah. Berikutnya tanggal 10. Tanggal 10, kita lihat tanggal 10, penjualan tunai kepada pelanggan umum. Ya. Kemudian atas transaksi ini dikenakan biaya angkut sebesar 100 dan biaya angkut ini ditampung ke pendapatan lain barang dikeluarkan dari depan. Ya. Kenapa kok pendapatan lain-lain? Berarti kan karena kita menjual dikenakan biaya angkut, kan biaya angkut
bagi pembeli dan merupakan pemasukan bagi penjual, bagi Surya Furniture. Ya, kita mulai di sini berarti nanti ini juga karena penjualannya tunai, berarti ada 3 proses ya. Proses penginputan, mengisi faktur penjualannya, kemudian proses pembayarannya. Kita mulai aja masuk ke modul, ini bisa ditutup, ke modul penjualan. Kemudian faktur penjualan. Kita inputkan pelanggan umum. Oke, tanggalnya tanggal 10 Januari. Oke, kita isikan meja kerja 10 Januari 2019. Karena ini tidak ada transaksi sebelumnya, ya, berarti kita search ya, meja kerja. Oke, meja kerja jumlahnya 15. Oke, PPN, kemudian gudang depan. Oke, ini jangan lupa di situ ada keterangan biaya angkut 100 tadi menjadi ditampung pada akun pendapatan lain-lain. Berarti kita masuk ke, nah ini kan ada info lainnya sama biaya lainnya. Kita klik biaya lainnya, ya, cari akun pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain sejumlah 100.000. Ya, diisi 100.000. Lanjut. Ya. Oke, kita lihat berarti jumlahnya di sini ada 7525. Ya. Berikutnya berarti setelah ini diisi, berarti kita langsung tidak usah ditutup, jangan di save dulu, langsung diproses. Proses pembayaran. Oke, proses pembayaran. Bank Mandiri IDR, pembayaran, transfer, tanggalnya tanggal 10 bulan 1 2019. Proses pembayaran. Nah, ini masih main ya. Nah, berarti ini jangan lupa hitung nilai pembayaran. Otomatis di sini nilai pembayaran dengan faktur yang dibayar sama melalui Bank Mandiri lewat transfer bank. Oke, kalau sudah 3 transaksi itu berarti bisa
simpan. Oke, kalau sudah bisa ditutup. Oke, sudah. Kemudian tanggal 11. Perusahaan menerima penjualan dari CV utama dengan detail barang sebagai berikut. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri, kemudian barang akan dikirim pada tanggal 12 Januari. Ya, berarti transaksi ini sama seperti transaksi pada saat pembelian, ya. Di sini penjualan untuk faktur di muka mendahului pengiriman. Ya, berarti ini perlu kita setting terlebih dahulu. Tanggal 11 dan tanggal 12 ini nantinya transaksinya saling berhubungan. Jika tanggal 11 ini mengerjakannya nanti tidak sempurna, pengaktifannya otomatis tanggal 12 ini tidak perlu dicatat. Makanya berarti tanggal 11 ini anggapannya uang akan diterima terlebih dahulu, tetapi barang akan dikirim belakangan, ya. Faktur di muka mendahului pengiriman, ya. Yang pertama kita akan menyeting ini dulu, ya. Faktur di muka diaktifkan dulu. Kita masuk ke setting, ya. Aktifkan fitur penjualan. Kita masuk ke pengaturan dulu. Pengaturan, kemudian preferensi, kemudian di fitur, ya, di fitur faktur di muka penjualan, faktur di muka. Fitur, masuk ke fitur, kemudian penjualan, faktur di muka mendahului pengiriman kita aktifkan, ya. Kalau sudah, kita simpan. Oke, kalau sudah disimpan, kita masuk ke penjualan. Penjualan, kemudian masuk ke faktur penjualan. Ya, jangan lupa, ya, kita setting dulu biar tidak lupa.
I di sini ya, faktur di muka dicentang. Ya. Kalau tidak dicentang, nantinya kalau tidak dicentang berarti nantinya asumsinya bayar terus barang dikirim hari itu juga. Tapi ini kan diterima pembayarannya, tapi barang dikirim belakangan. Ya, kita isikan dulu. Terus tanggal pengirimannya di sini kita ganti tanggal 12 ya. 12/01/2019. Jangan lupa nomor PO-nya ada enggak? Tidak ada, pengiriman tidak ada. Oke, kalau sudah, kita masuk ke sini untuk menginputkan setelah disetting ini. CV Utama Jaya. Oke, tanggalnya tanggal 11/01/2019. Ya, kita isikan di sini meja bundar. Jumlahnya 10. Meja bundar jumlahnya 10. Lagi meja persegi. Ya, jumlahnya 8.140.000. Jangan disimpan dulu karena kita akan melakukan input untuk penerimaan penjualan. Ya. Oke, berarti kita proses pembayaran banknya tanggalnya disesuaikan ya. Tanggal 11. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal faktur. Ya, kemudian banknya
misalnya Bank Mandiri melalui transfer. Terus ini tadi untuk gudangnya tidak itu ya, gudangnya tidak muncul karena akan dikirim baru tanggal 12 ya. Kemudian ini refresh. Oke, berarti tadi mengaktifkan fitur, kemudian mencatat faktur penjualan, kemudian menerima pembayaran ya, menerima pembayaran. Tapi untuk pengirimannya ini dilakukan tanggal 12. Oke ya, dipastikan tanggalnya sudah, kalau sudah bisa disimpan. Berikutnya ini menjadi kuis 3 seperti biasa. Nanti silahkan saudara screenshot ya, berapa sisa PCS stok meja bundar setelah ada transaksi tanggal 12 ya. Caranya saudara masuk ke modul persediaan, kemudian masuk barang per gudang ya. Kalau saudara sudah betul pengerjaannya, nanti isinya jumlahnya adalah 40 pieces, terdiri dari belakang 10 dan di depan 30. Nanti saudara screenshot seperti biasa sebagai kuis yang ketiga ya, untuk yang tanggal 12 nanti. Kita baru menginput tanggal 11 ya. Oke. Kita input tanggal 12. Kan kelihatan baru tanggal 11. Kita input tanggal 12. Ditutup saja. Setelah tanggal 11 itu dibayar, berikutnya tanggal 12 dikirim ya. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas barang pesanan tanggal 11 yang sudah dibayar menggunakan mobil box. Kita masuk ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Ya, pengiriman pesanan. CV Utama Jaya, tanggalnya tanggal 12 kemudian ambil faktur di muka. Nah, kalau pada transaksi 11 saudara belum men-setting tadi lain-lain tadi di I, tidak saudara centang, maka tidak akan muncul ini. Tidak akan muncul faktur ini. Tapi tadi karena sudah disetting, barang akan diterima belakang, berarti muncullah ini. Ya. Oke. Lanjut. Jangan lupa ubah gudang.
Gudangnya gudang depan. Ya, berarti ini transaksi untuk pengiriman barang kaitannya dengan tanggal 11 sudah bisa dilakukan karena sudah disetting sebelumnya I-nya tadi. Bagi yang lupa men-setting ya tidak muncul transaksi tanggal 12. Berarti cukup di tanggal 11 saja. Oke, kalau sudah bisa disimpan. Ya. Berikutnya di situ ada kuis 3, nanti silahkan saudara coba hasilnya di screenshot, kemudian di upload di Sunan. Ya, berapa sisa PCS stok meja bundar? Bagi yang mengerjakannya sudah sesuai, nilai saudara nantinya akan ketemu 40 PCS. Ya, 40 PCS di mana di belakang ada 10 dan di depan ada 30. Bagi yang belum sama nanti bisa saudara cek ulang lagi dengan mengeklik hasilnya tadi. Ya, lanjut yang terakhir. Kita tutup aja dulu. Yang terakhir, perusahaan menerima retur dari CV Berkah Abadi atas faktur tanggal 9 Januari karena cacat. Ya, berarti kita masuk ke penjualan, kemudian retur penjualan. Tanggalnya diubah, jangan lupa. Ya. Kita pilih di sini atas faktur tanggal 9 ya. Kita ambil, pilih yang dikembalikan adalah kursi bar, berarti yang lainnya centangnya dihilangkan, hanya kursi bar ya. Lanjut. Kemudian karena yang di retur itu kan 1, berarti ini kita klik, kita ubah kuantitasnya menjadi 1. Dari gudang depan. Lanjut. Berarti di sini tadi bisa saudara tambahkan di keterangan info lainnya ya. Keterangan barang cacat misalkan seperti itu. Oke, kalau sudah bisa kita simpan. Cek dulu tanggalnya, udah ya, sudah betul ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Jangan lupa kuis 3-nya nanti saudara screenshot dan saudara upload pada Sunan. Selamat mencoba.
Semangat, semangat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.